Sebuah minibus tercebur ke dalam kali mujur di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat pengemudi minibus hendak menghindari genangan air di jalan hingga terperosok ke dalam kali. Mobil dari arah Buntu ke Kroya karena tadinya di jalan raya ada genangan air, jadi agak menghindar. Terus itu hilang kendali, oleng. Beruntung sopir minibus selamat dan dievakuasi warga sekitar. Sementara minibus nyaris tenggelam dan belum dievakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 2 pengendara motor gede yang menabrak 2 anak kembar hingga tewas di Pangandaran, Jawa Barat sebagai tersangka. Sebelumnya, upaya damai dengan memberikan santunan kepada orang tua korban tidak menghentikan proses hukum di kepolisian. Polisi telah menetapkan 2 orang pengendara motor gede yang menabrak anak kembar hingga tewas di Pangandaran, Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dilakukan polisi. Kedua tersangka Aan dan AG warga Bandung yang sedang mengikuti kegiatan bersama rombongan pengendara motor lainnya menuju ke Pangandaran. Keduanya kini telah ditahan polisi. Dan akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga tersangkanya sekarang dilakukan penahanan di Polres Ciamis. Jadi sesuai dengan alat bukti yang kita peroleh, baik dari cek TKP, kemudian kondisi jalan, kemudian faktor dari teknis kendaraan. Nah, diperoleh ada kelalaian dari pengemudi sehingga bisa ditetapkan sebagai penyebab kecelakaan tersebut. Sebelumnya kedua pengendara motor gede sudah berdamai dengan orang tua korban. Meski orang tua korban sudah menerima permintaan maaf pelaku dan mengikhlaskan kedua anaknya, proses hukum di kepolisian tetap berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sebelumnya, 2 bocah kembar di Pangandaran, Jawa Barat tewas setelah tertabrak motor gede. Kedua korban tewas di tempat dengan luka parah di bagian kepala. Dalam rekaman video amatir warga, pengendara moge Harley Davidson diamankan warga di Blok Kedaung Balung, Tunggilis, Kadipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mereka diamankan warga karena telah menabrak 2 anak kembar yang sedang menyeberang. Kecelakaan ini bermula saat kedua bocah kembar ini hendak menyeberang, namun dari arah Banjar datang rombongan moge dengan kecepatan tinggi, menabrak kedua korban dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadiannya pas saya di pinggir jalan tadi saya melihat ada 2 anak mau lewat. Pas yang pertama motor pertama nabrak yang pertama, yang datang lagi yang kedua. Saya ke tengah jalan buka motor. Pas ada kejadiannya saya sampai minta tolong sampai orang yang bawa motornya jatuh di sini. Itu motor apa itu yang nabrakan? Yang nabraknya motor apa itu? Motor gede moge. Oh, motor moge ya. Moge. Sementara itu, kedua korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kalipucang. Sedangkan kedua pengendara beserta motornya diamankan di Polsek Kalipucang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Aksi arogansi yang dilakukan pengendara motor gede kembali terjadi. Kali ini di Bandung, di mana pengendara motor gede yang terjatuh menganiaya pengendara motor lainnya. Beredar viral aksi pengendara motor gede yang terjatuh dan menganiaya pengendara motor lain di Jalan Setiabudi, Cidadap, Bandung hari Minggu kemarin. Pelaku terjatuh saat sedang berbelok, namun tiba-tiba menganiaya salah satu pemotor yang berhenti. Korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke Polsek Cidadap. Kemarin, hari Minggu, kita sudah menerima juga laporan melalui Polsek Cidadap tentang adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh pengendara Harley. Tapi ini kan kita baru menerima laporan. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, kita sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dengan keterlibatan pengendara Harley tersebut. Jadi sementara laporannya kita terima dulu, nanti kita akan lakukan pengecekan. Sementara itu, pihak Harley Davidson Club Indonesia menyatakan pelaku bukanlah anggota mereka.
Pihak HDCI mengecam para pemotor yang bersifat arogan di jalanan dan mengimbau anggotanya untuk tidak arogan saat berkendara. Menyikapi masalah arogansi yang saya lihat kemarin di Setiabudi, kalau kami sebagai pengendara motor Harley Davidson tentunya di HDCI Bandung ini, kita selalu juga mengadakan pembekalan dalam etika. Nah, sehingga kita harapkan sekarang ini untuk para member atau anggota di HDCI Bandung sendiri itu sudah tidak ada yang berlaku arogansi di jalan. Namun kasus penganiayaan ini tidak berlanjut karena pelaku mengajak korban menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David dan Muji Praitno, iNews melaporkan. Sidang terdakwa Kolonel Prianto dalam perkara tabrak lari 2 sejoli di Nagrek kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Auditor menghadirkan 9 saksi, termasuk bawahan terdakwa dan juga ayah korban. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana tabrak lari 2 sejoli Nagrek dengan terdakwa Kolonel Priatno kembali digelar di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Sidang dipimpin oleh Hakim Brigadir Jenderal Farida Fasal. Auditor menghadirkan 9 saksi termasuk saksi mahkota yang juga terdakwa dalam perkara ini, yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Kopti Ahmad Soleh. Dalam sidang ini, auditor militer juga menghadirkan ayah korban, ETS Hidayatullah. Laporan dari Polres itu awalnya itu ada 2 LP. Di kita itu ada kecelakaan lari dengan kasus pembunuhan, penculikan, dan yang dilakukan terdakwa dengan 2 orang. Kolonel Priatno didakwa dengan pasal berlapis karena membunuh 2 remaja sipil dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah postingan media sosial terkait pelecehan seksual menghebohkan warga Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mirisnya pemirsa, korban pelecehan seksual masih balita. Sungguh malang nasib balita yang tinggal di Jeneponto, Sulawesi Selatan ini. Ia harus menahan sakit di bagian tubuhnya saat buang air kecil. Bayi berumur 1,5 tahun ini pun masih dirawat di Rumah Sakit Elanto Daeng, Pasewang, Jeneponto. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jeneponto yang menerima laporan langsung mendatangi korban di Rumah Sakit Elanto Daeng, Pasewang, Jeneponto. Bocah berinisial AN terus mendapat perawatan dan juga pendampingan PPA P3D Kabupaten Jeneponto. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita itu dari dalam menangani kasus-kasus semacam ini kita misalnya kita pendamping. Jadi kita berkoordinasi ke PPA, berkoordinasi ke. Lalu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan kasus pelecehan seksual pada balita di Jeneponto, Sulawesi Selatan? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kanit 3 Reskrim Polres Jeneponto, Ibda Uji Muhni. Selamat siang Bang Uji. Selamat siang Ibu. Baik, Pak, apakah pelaku sudah ditangkap saat ini dan siapa pelakunya? Jadi kami luruskan dulu Bu, awal sampai saat ini kami belum bisa menetapkan tersangka atau pelaku. Untuk sementara memang kami sudah mengamankan orang, tapi dalam hal ini dia mengamankan diri karena mau dimasai. Karena mengingat kasus ini kalau di Jeneponto masuk kasus sirik. Baik, berarti hingga saat ini polisi belum bisa menetapkan tersangka dari pelaku pelecehan seksual? Siap Ibu, berdasarkan bukti yang ada kami belum bisa menetapkan tersangka. Tapi kami masih mendalami terus. Oke, lantas atas keterangan dari orang tua korban, apakah dari orang tua tidak menaruh curiga terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan pencabulan tersebut? Jadi begini Bu, saya ceritakan kronologis awalnya Ibu, bahwa kami pada hari Minggu sekitar pukul
14.00 mendapat informasi dari pihak rumah sakit langsung ke telepon saya bahwa ada peristiwa yang mencurigakan, sehingga kami langsung meluncur dengan teman-teman ke rumah sakit. Namun saat itu nenek korban bersekuku bahwa itu adalah jatuh, sehingga kami perdalam lagi kronologis jatuhnya bagaimana sehingga mengakibatkan luka tersebut. Namun tidak bisa menjelaskan. Bahkan nenek korban ini sempat keberatan ke pihak rumah sakit, kenapa saya didatangi polisi 2 kali. Baik. Jadi sehingga kami calling juga Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk sama-sama mengawal perkara ini, Bu. Kami karena kesulitan saat itu pendekatan kepada keluarga korban, kami anggap sangat tertutup. Sedangkan korban sendiri belum bisa bicara lancar. Lantas apa tahap penyelidikan selanjutnya, Pak? Apakah akan ada pemanggilan saksi? Kalau pemanggilan sudah, Ibu, bahkan kami sementara pemeriksa PA interogasi sudah 7 orang sudah ada. Dan terhadap yang dicurigai, kami langsung tetap mengejar alibi-alibi mereka sampai saat ini secara bergantian, Ibu. Apakah juga dilakukan visum terhadap korban, Bapak, sehingga berada kesimpulan bahwa ini adalah pelaku pelecehan, korban pelecehan seksual maksud kami? Siap, Ibu. Jadi setelah kami dapat informasi terkait adanya kecurigaan, sehingga kami koordinasi dengan dokter. Namun saat itu dokter Ujin tidak standby di Rumah Sakit Lanto Selang, sehingga dianjurkan untuk dirujuk ke Makassar. Namun keluarga korban dalam hal ini neneknya tidak bersedia karena dia bersetubuh ini jatuh, sehingga dia mau pulang paksa. Namun kami galang terus rumah sakit, sehingga rumah sakit mengeluarkan statement apabila pulang paksa harus membayar biaya umum. Namun apabila bersedia dirawat di rumah sakit, semuanya ditanggung oleh pihak rumah sakit. Sehingga sampai dengan hari Senin, kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan berhasil membujuk Pak korban untuk melapor, tepatnya pukul 17 hari Senin. Oke, berarti hingga saat ini balita ini masih dirawat di rumah sakit, Bapak. Lalu bagaimana kondisi terbarunya, Pak? Siap, dirujuk itu ke Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Ibu, mengingat keterbatasan di Rumah Sakit Lanto dan Pasewan. Baik, kasus pelecehan seksual bukan kali pertama terjadi, Bapak, menimpa korban ini. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan. Adakah imbauan dari Bapak kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar anaknya tidak menjadi korban pelecehan seksual, Pak? Kami menghimbau kepada pemilik yang mempunyai anak, terutama perempuan, agar senantiasa waspada dan selalu hati-hati walaupun itu diasuh oleh orang-orang terdekat, karena sekarang peredaran di media sosial yang ada pornografinya sangat banyak. Baik, walaupun diasuh oleh orang lain tetap harus waspada seperti itu. Terima kasih Pak Uji atas informasinya. Kami tunggu penyelidikan terbaru dari kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap pelaku begal bagian vital wanita di Majalengka dan juga Bali. Pelaku menyasar wanita seorang diri di jalan sepi dan melakukan aksi cabul yang meresahkan. Aha, warga Desa Trajaya, Kecamatan Pasalah tertunduk malu di ruangan pemeriksaan setelah diamankan petugas perlindungan perempuan dan anak Polres Majalengka. Pria pengangguran ini nekat melakukan aksi asusila terhadap salah satu atlet para layang asal Majalengka DS saat menyalip sepeda motor korban. Korban kaget saat pelaku memegang bagian bokongnya. Polisi telah menangkap pelaku berdasarkan nomor plat kendaraan. Identitas pelaku, kemudian kita juga melaksanakan penyitaan terhadap beberapa barang yang pada saat itu digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Jadi aksinya itu berupa pada saat melewati kendaraan lain, si pelaku mencolek pantat dari pengendara lain.
Sementara di Denpasar, Bali, mahasiswa sebuah perguruan tinggi diamankan petugas atas laporan pelecehan seksual di jalanan. Terungkap tersangka beraksi menggunakan sebuah sepeda motor sepulang magang, menyasar wanita saat melintas di jalan. Diketahui tersangka sudah melakukan aksinya di 17 lokasi sejak Januari 2022 dan sangat meresahkan. Pencabulan dilakukan di 17 tempat kejadian. Terungkapnya tersangka dengan inisial IKWS itu berdasarkan laporan polisi. Kapok belum? Sudah. Kapok ya? Kapok sekali kemarin. Kapok sekali. Kamu melakukan itu tuh untuk apa sih sebenarnya? Karena saya senang ada kepuasan tersendiri aja, Komandan. Jadi anu dia, semacam dia puas, jadi senang gitu ya. Tapi sudah kapok? Sudah kapok sekali. Sekarang kalau gitu lagi senang lagi enggak? Enggak. Tersangka diancam pasal 289 dan pasal 281 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus narkoba Ardhito Pramono dihentikan. Ardhito siap menjalani rehabilitasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.